Ini adalah untuk mengingatkan kita semuanya bahwasanya kita bisa berbuat misi besar perjuangan partai ini untuk membawa gerakan perubahan. Narasi perubahan kok koruptor, korupsinya banyak. Narasi perubahan kok koruptor, korupsinya banyak. Narasi perubahan itu kan mengesankan dirinya suci, Bang. Ikhtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia, pemberantasan korupsi tanpa kompromi. Bagaimana mau berubah? Sekjen partai yang ada di poros perubahan itu korupsinya paling besar, Bang. 8, triliun, ini 8,3 T. Dan itu memukul secara signifikan, secara solid. Katakan tidak padahal korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. KPK mendalami dugaan aliran uang korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Selain itu ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni mengaku Syahrul Yassin Limpo pernah mentransfer dana 20 juta rupiah sebagai bantuan bencana ke fraksi Nasdem di DPR. Saya sempat ngecek ada transferan ke fraksi Nasdem dari SYL. Baca Pres Anies Baswedan menyoroti tingginya angka korupsi di Indonesia. Menurut Anies, hukuman terhadap koruptor harus dibuat seberat-beratnya. Anies bilang salah satu hukuman bagi koruptor adalah dimiskinkan. Apa hukuman paling menjerakan dalam partai korupsi? Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya, dan itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Kalau Pak Anies bisa memberikan rumusan bagaimana itu tidak akan terjadi kalau dia jadi presiden, saya ikut milih dia. Kalau dia bisa jelaskan kepada saya, begini cara saya, kalau tidak akan terjadi korupsi selama saya memerintah, saya pilih dia, biar saya kader PDIP. Jadi kita ini jujur, jadi nggak usah sok lebih bersih dari yang lain. Disinilah hebatnya Anies. Jadi kalau dibilang tadi, adakah korupsi di DKI selama Anies? Saya bilang pasti ada. Mau kita buka-bukaan? Ayo kita lakukan pansus. Turun KPK, periksa kembali ulang. Kalau kita mau jujur, itu kayak kentut, ya. Kita nggak bisa raba, baunya kerasa. Bagaimana proyek dibagi-bagi, bagaimana proyek nggak selesai ditutupin. Udah deh. Di mana ada percaya di Republik ini tidak ada kasus? Coba saya tanya, jujur. Kalau ada kemauan politik bisa dibereskan. Tapi kalau tidak ada kemauan politik sulit. Karena urusan seperti ini membutuhkan sikap yang tegas dari yang paling atas. Ikhtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia, maka pemberantasan korupsi. Narasi perubahan kok koruptor, korupsinya banyak. Narasi perubahan kok koruptor, korupsinya banyak. Narasi perubahan itu kan mengesankan dirinya suci, Bang. Dirinya baik, Bang. Tapi kasus ini tentu ibarat hujan setahun, nah, kena panas sehari ini. Selesai barang. Tapi satu hal ya, bahwa kasus Pak Joni Plate ini tentu menjadi beban dan pukulan telak bagi partai politik yang ada di poros perubahan. Bukan hanya bagi Pak Surya Paloh, bukan hanya bagi Nasdem, bukan hanya bagi Anies. Terus kemudian soal bagaimana ada mafia di dalam sektor-sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ini bukan masalah baru bagi umat manusia. Kalau masalah, anak-anak mahasiswa ini semua udah tahu masalah. Mereka tahu tiap hari mereka bahas. Yang kita ingin dari dia itu, hope-nya apa? Which part do you want to change? How you gonna change it? In what way? Jangan kalau semua masalah Pak. Zaman Pak Jokowi banyak masalah, zaman Pak SBY banyak juga. Zaman Pak Harto apalagi, ini kan ada namanya Anies Baswedan. Katanya mau pembaharuan. Kasihlah sama rakyat menunya. Apa yang mau diperbaharui? Kita itu bicara, kalau orang bicara setengah kebenaran, menutupi kebenaran yang lain, itu sama dengan bohong. Jadi kita itu kalau bicara ya terbuka, kami menghargai. Kita menegaskan, jangan sampai kita termasuk rombongan atau yang bisa berstatus mafia itu. Bahwa ikhtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia, bahwa
pemberantasan korupsi tanpa kompromi. Bagaimana mau berubah? Sekjen partai yang ada di Poros Perubahan itu korupsinya paling besar, Bang. 8, triliun, 8, triliun, ini 8,3 dan itu memukul secara signifikan, secara solid. Katakan tidak padahal korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 17 Mei. Adapun penetapan tersangka ini lantaran Johnny terseret kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station atau BTS 4G. Menanggapi hal tersebut, Nasdem partai yang menaunginya buka suara. Reformasi dulu punya beberapa agenda. Sebagian sudah beres. Nah, agenda KKN, kolusi, korupsi, nepotisme sekarang masih ada dan seakan merebak secara pelan-pelan. Nah, ini yang harus dibereskan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap ada aliran uang korupsi mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo yang mengalir ke Partai Nasdem. Nilainya mencapai miliaran rupiah. Selain itu, sejauh ini ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah dan KPK akan terus mendalami, ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK pada Jumat 13 Oktober 2023. Diketahui, Syahrul Yassin Limpo rampung menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK usai ditangkap pada Kamis 12 Oktober 2023 malam. Dia ditangkap karena terlibat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian atau Kementan. Usai menjalani pemeriksaan, Syahrul Yassin Limpo terlihat mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange. Selain Syahrul Yassin Limpo, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta juga terlihat menggunakan rompi orange. Syahrul dan Hatta rencananya akan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari pertama. Dari analisis dan kebutuhan proses penyelidikan, tim penyidik menahan tersangka SYL dan tersangka MH untuk masing-masing 20 hari pertama terhitung 13 Oktober 2023 hingga 1 November 2023 di rutan KPK, ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK pada Jumat 13 Oktober 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL pada Kamis 12 Oktober 2023 malam. Meski sebelumnya, SYL menyatakan siap hadir memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka. KPK resmi mengumumkan status mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. Selain Syahrul Yassin Limpo, KPK juga menjerat 2 anak buah Syahrul Yassin Limpo. Mereka yakni Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menjelaskan, awal mula kasus ini saat Syahrul Yassin Limpo menduduki jabatan Menteri Pertanian. Syahrul Yassin Limpo mengangkat kedua anak buahnya itu menjadi bawahannya di Kementan. Kemudian Syahrul Yassin Limpo membuat kebijakan yang berujung pemerasan dalam jabatan. SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran di antaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya, ujar Johannes dalam jumpa pers di gedung KPK Rabu 11 Oktober 2023. Sumber uang dari anggaran Kementan sebelumnya, KPK membenarkan pihaknya tengah menyidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Hal tersebut diungkap PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
Johanis menyebut, Syahrul Yassin Limpo menugaskan Kasdi dan Hatta melakukan penarikan sejumlah uang dari unit Eselon 1 dan Eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di-markup, termasuk pemerintahan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya mengumpulkan sejumlah uang di lingkup Eselon 1, para Direktur Jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris di masing-masing Eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai $4.000 hingga $10.000, kata Johanis. Penerimaan uang melalui Kasdi dan Harta sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan Syahrul Yassin Limpo dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, kata Johanis. Sejauh ini, uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan tim penyidik. Johanis menandaskan, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan tersangka SYL turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.